kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita mau bersaat teduh, siapkan diri kita untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Tuhan sudah bawa kami sampai pada hari ini. Di 2022, di hari-hari terakhir ini, kami ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan yang masih memberikan kesempatan kami ada hidup. Dan kami ada di penghujung tahun 2022. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi juga hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan kiranya itu benar-benar menjadi sesuatu yang menguatkan, menjadi kekuatan, menjadi semangat, penyemangat bagi setiap mereka yang mendengar. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca Lukas pasal 10 pada ayat 13 sampai 16. Yesus mengecam beberapa kota. Ayat 13, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Saudara, ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Nah saudara, pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang. Bukan hanya bagi mereka yang berlaku jahat, tapi termasuk juga bagi orang percaya atau pengikut Kristus. Harus bertobat. Mengapa? Karena manusia dilahirkan dalam dosa dengan memiliki kecenderungan hati yang ingin selalu berbuat jahat. Inilah yang disebut dosa warisan. Keberadaan berdosa semua orang yang dibawa sejak lahir, atau yang lain lebih senang memakai istilah dosa asal. Seperti tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah saudara, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita telah bertobat. Jadi kalau kita tidak menerima Kristus, saudara, belum dikatakan bertobat. Nah sedangkan orang sudah Kristen, dia harus bertobat. Artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Arti bertobat bukan hanya berhenti dari segala berbuat jahat, tetapi mengalihkan arah jalan hidup. Metanoia, berbalik 180 derajat. Itu arti bertobat itu diterjemahkan dari kata
metanoia. Nah, metanoia itu artinya berbalik 180 derajat. Jadi bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tetapi mengalihkan arah jalan hidup. Dari jalan yang tadinya mengarah kepada dosa, berbalik kepada jalan yang benar di dalam Kristus. Karena itu, pertobatan dimulai dengan hati yang terbuka dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menjadikan Dia sebagai Raja yang berhak memerintah atas hidup kita. Mau bertobat atau tidak, ya, saudara, adalah sebuah keputusan. Jadi saudara, sekali lagi saya tegaskan, mau bertobat atau tidak bertobat adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup yang harus diambil oleh setiap orang. Keputusan itu akan menentukan sebaik apa kehidupanmu di hari esok, minggu depan, dan bulan depan, bahkan tahun depan yang tinggal beberapa hari. Sebaik apa kehidupan kita di 2023 ditentukan oleh sikap kita hari ini. Kalau hari ini kembali kita menyatakan bertobat, ya kan? Saya mau bertobat, meninggalkan jalan yang lama dan mau hidup baru dengan jalan yang baru, yang berbeda. Ya tentunya ya, saudara ya. Sekali lagi bahwa bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tetapi mengalihkan arah jalan hidup dari jalan yang tadinya mengarah kepada dosa, berbalik kepada jalan yang benar di dalam Kristus. Karena itu pertobatan dimulai dengan hati yang terbuka, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menjadikan Dia sebagai Raja yang berhak, berotoritas, memerintah atas hidup kita. Saudara mau bertobat apa tidak? Itu keputusanmu. Masih banyak orang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tapi belum mengambil keputusan untuk bertobat. Pikirannya masih diwarnai dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan dosa. Perbuatannya, perbuatan yang masih kental dengan perbuatan dosa. Padahal sudah menyebut diri sebagai Kristen, pengikut Kristus. Saudara, pertobatan tidak berarti membuat kita terkekang. Tidak berarti ruang gerak kita terbatas. Saudara, ketika kita bertobat, bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan dunia ini, pergi menyendiri di gunung begitu ya. Lalu pakai baju putih, minum air putih, makan nasi putih, kalau makan ayam putih. Bukan. Saudara, masih banyak orang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tapi belum mengambil keputusan bertobat. Pikirnya pertobatan hanya akan mengekang ruang geraknya. Tidak bisa hidup sesuka hati, tidak bisa memuaskan keinginan dagingnya. Saudara, firman Tuhan di Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 24 berkata begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Awal pertobatan pasti terasa berat dan sakit. Karena pada proses ini semua kedagingan mulai dikikis.
percayalah, dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus kita akan mampu melewati proses tersebut dengan kemenangan. Selagi ada kesempatan, jangan tunda-tunda waktu untuk bertobat. Beberapa hari lagi kita akan masuki tahun 2023. Ya kan? Sebelum kita masuki saat-saat terakhir ini, mari kita ambil sikap untuk bertobat. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kita masuk di 2023, jangan tunda waktu untuk bertobat. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya. Tuhan Yesus menunggu pertobatan dari kita. Kalau kita baca tadi di bagian Alkitab di Matius Lukas pasalnya yang ke-10, bacaan kita tadi ya, bahwa Tuhan Yesus sangat mengecam keras orang-orang yang tidak mau bertobat, padahal mereka sudah mengalami mujizat, dengan berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat. Saudara, hidup tanpa pertobatan hanya akan menuntun seseorang kepada kehancuran. Itu sebabnya saudara, di hari-hari terakhir, tatkala kita mengakhiri 2022 dan kita akan masuki 2023, diingatkan kembali kita harus bertobat. Supaya kehidupan kita di 2023 adalah kehidupan yang penuh berkat. Kita menerima janji Tuhan, ada mujizat, ada pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan mengingatkan kami untuk bertobat. Sebelum kami masuki 2023, kami ambil sikap untuk bertobat. Dan sikap yang kami ambil hari ini akan menentukan sebaik apa kehidupan kami di 2023. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tuhan beri sehat, Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri berkat, dan ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga mereka dipulihkan. Bersama keluarga kami berkumpul dan penuh damai sejahtera sukacita, dan berkat-Mu Engkau perintahkan mengalir dalam kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada